Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Olianingrum dari jurusan Bimbingan dan Konseling semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena hambatan belajar atau learning disabilities di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Bapak Irfan Fahriza, MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke dalam fenomena yang terjadi di Indonesia, kita harus memahami dulu apa itu hambatan belajar atau learning disabilities. Nah, hambatan belajar atau dalam bahasa Inggris disebut learning disability adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan belajar tertentu meskipun memiliki kecerdasan normal. Nah, hambatan belajar ini dapat berhubungan dengan kemampuan memproses informasi seperti bahasa lisan dan tulisan, mendengar, berpikir, membaca, menulis, mengeja, dan matematika. Prestasi belajar mereka di sekolah bisa berada di bawah potensi intelektual yang sebenarnya. Hal-hal yang perlu diingat tentang hambatan belajar adalah bahwa hambatan belajar ini bukanlah ketidakmampuan belajar sama sekali, tidak disebabkan oleh intelijensi yang rendah, dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cara otak memproses informasi. Jika seseorang menduga anaknya mengalami hambatan belajar, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikolog untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Ada beberapa fenomena hambatan belajar di Indonesia. Yang pertama, kurangnya data dan riset. Data statistik yang akurat tentang prevalensi learning disabilities di Indonesia masih sangat terbatas. Riset tentang learning disabilities di Indonesia masih terbilang sedikit, dan hal ini mengakibatkan pemahaman yang kurang komprehensif tentang fenomena ini. Yang kedua, kesadaran masyarakat yang rendah. Banyak orang tua dan guru yang belum familiar dengan istilah learning disabilities. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi hambatan dalam penanganan learning disabilities. Banyak orang tua dan guru tidak familiar dengan istilah tersebut, dan gejala learning disabilities sering disalahartikan sebagai kebodohan, kemalasan, atau kurang perhatian. Yang ketiga, akses layanan yang terbatas. Layanan untuk anak dengan learning disabilities masih belum tersedia secara luas di Indonesia. Akses terbatas terhadap layanan untuk anak-anak dengan learning disabilities yang menyebabkan banyak dari mereka tidak mendapatkan diagnosis atau intervensi yang tepat. Nah, yang keempat, tantangan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan anak dengan learning disabilities. Nah, tantangan dalam sistem pendidikan juga menjadi fokus utama, di mana sistem pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan anak-anak dengan learning disabilities. Guru-guru juga masih belum dibekali dengan pelatihan yang memadai untuk menangani anak-anak dengan learning disabilities. Akibat dari fenomena hambatan belajar ini, anak-anak dengan learning disabilities dapat mengalami berbagai dampak negatif seperti prestasi belajar yang rendah, kepercayaan diri yang rendah, kesulitan dalam bersosialisasi, kecemasan, atau bahkan depresi. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena hambatan belajar ini antara lain peningkatan kesadaran masyarakat tentang learning disabilities, perlunya lebih banyak riset tentang learning disabilities di Indonesia, akses layanan yang lebih luas bagi anak-anak dengan learning disabilities, dan reformasi sistem pendidikan agar lebih ramah terhadap mereka. Kesimpulannya, fenomena hambatan belajar di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan perlu mendapatkan perhatian serius. Hambatan belajar, juga yang dikenal sebagai learning disabilities, mengacu pada kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar dan memahami informasi secara efektif. Fenomena hambatan belajar di Indonesia masih menjadi tantangan besar, sehingga upaya kolektif dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, menyediakan layanan yang memadai, dan menciptakan sistem pendidikan yang inklusif bagi semua anak.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.